Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 957. Tidakkah kau ingin mati di sini? Kau tidak perlu memikirkannya. Kakak Long ini benar-benar bukan orang biasa. Dia begitu kuat sehingga dia akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Si Kou Jinyan sebenarnya ingin memberitahu Ji Fei bahwa King Ping berubah menjadi hantu karena alasan ini, dan dia terluka parah karenanya. Tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, dia hanya menatap Ji Fei untuk mengingatkannya secara khusus. Ji Fei menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia sangat berkuasa. Mengapa dia masih melakukan hal-hal licik? Dia tidak takut. Tetapi dia punya tujuan yang lebih besar. Sebelum tujuan-tujuan ini tercapai, saya khawatir dia tidak akan mampu menunjukkan kekuatannya secara nyata. Ji Fei sedikit bingung. Dan akhirnya, jika kau tidak memberitahuku, bagaimana jika dia ingin membunuh Long Ke'er? Itu dia, aku percaya padamu. Si Kou Jinyan menatap Ji Fei dengan nada yang sangat tegas. Ji Fei terdiam. Jangan terlalu percaya padaku. Aku juga orang biasa, dan aku juga punya banyak hal yang harus kulakukan. Sudah 20 tahun berlalu, dan aku sudah menemukan jawabannya. Rasa tanggung jawab seorang pria dapat dilihat dari karakternya. Fakta bahwa kamu dapat membawa istrimu ke sini tanpa takut hidup dan mati menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi aku percaya padamu. Si Kou Jinyan memaksakan senyum dan berkata, Ji Fei terdiam, dia dimanfaatkan. Ke'er, mengapa kamu kembali? Si Kou Jinyan tiba-tiba melihat ke belakang Ji Fei dan berteriak. Ji Fei tertegun dan melihat ke belakang dengan hati-hati, tetapi tidak ada apa-apa. Dia berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik dengan cepat, hanya untuk melihat belati di dada si Kou Jinyan. Sebagai seorang pembunuh, ini adalah solusi terakhir yang tersisa untuk diriku sendiri. Ji Fei, tolong jaga Ke'er dengan baik. Tolong, cepat ambil jiwaku. Tang Guangzi, King Ping, ayah, ibu, aku turut berduka cita. Aku di sini untuk menemani kalian dan meminta maaf kepadamu. Si Kou Jinyan, Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Dia tidak menyangka si Kou Jinyan akan memilih bunuh diri, dan yang tidak disangkanya adalah si Kou Jinyan bisa berkomunikasi di saat-saat terakhir dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Tang Guangzi dan istrinya. Meski ini adalah permintaan maaf yang tidak dapat didengar, ini adalah kembalinya ke kemanusiaan, dan setidaknya memungkinkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku tidak mengerti mengapa dia begitu mati-matian melindungi saudara Long. Mendengar ini, Bai Ruo dan Long Ke'er bergegas mendekat. Long Ke'er melihat belati tertancap di dada si Kou Jinyan, tetapi tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Dia bahkan cemberut, Kakak Ji Fei, mengapa kamu begitu sedih? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta pada wanita tua ini? Jika ya, kakak Bai Ruo lebih baik darinya, dan lebih baik dari... Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Long Ke'er telah dijemput oleh Ji Fei dan berjalan pergi. Ji Fei tidak dapat mendengarkan lebih lama lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah ibunya. Bai Ruo, cepatlah dan tempa jiwa Ruosi. Bai Ruo segera mengangguk dan mulai menempa jiwanya sesuai metode yang diajarkan neneknya. Di sisi lain, Long Ke'er begitu ketakutan oleh Ji Fei yang ganas sehingga dia tidak berani berbicara. Ji Fei ingin mengatakan yang sebenarnya pada Long Ke'er, tetapi dia akhirnya menahannya. Mungkin terkadang lebih baik tidak tahu daripada tahu. Dia mengerti kenaifan Long Ke'er, namun, ia menjadi penasaran tentang sekte Tang dan cerita di baliknya. Kakak Long ini aneh sekali.
Dia sudah merencanakan untuk menghancurkan klan Tang selama lebih dari 30 tahun, dan bahkan berencana untuk menghancurkan jiwa Kingping. Ini memang suatu hal yang sangat membingungkan bahkan menakutkan. Yang paling penting, mengapa Siko Jinyan dan manusia kertas keduanya memiliki mata biru? Siko Jinyan jelas bukan cinta sejati Kakak Long. Kalau tidak, Kakak Long tidak akan melihatnya selama 20 tahun dan dengan kejam membunuhnya. Jika itu bukan cinta sejati, mengapa mata manusia kertas itu berwarna biru, seolah-olah sama dengan mata Siko Jinyan? Ji Fei merasa agak terkejut dengan kematian Siko Jinyan dan bahkan runtuhnya Su Zhonglen. Tidak ada romansa agung, yang ada hanya cinta mendalam antara pria dan wanita muda. Tidak ada kesulitan untuk dibayangkan, hanya rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Tenggelam dalam pikiran. 1 jam kemudian, Bai Ruo berteriak dan Ji Fei berlari mendekat. Bai Ruo sudah duduk di tanah dengan wajah pucat, benar-benar kelelahan. Proses penempaan jiwa sangat melelahkan, dan dia berhasil bertahan. Ji Fei segera mengangkat Bai Ruo dan menyuntikkan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya, sehingga dia dapat pulih dengan cepat. Setelah Bai Ruo mendapatkan kembali kekuatannya, dia berkata, "Sangat berhasil, Saudari Ruosi sudah mendapatkan persepsi. Ketika jiwa kedua datang, dia akan bangun. Ketika jiwa ketiga datang, dia akan menjadi orang normal." Mendengar ini, wajah Ji Fei dipenuhi kegembiraan. Namun, melihat Bai Ruo lelah dan memikirkan cinta Bai Ruo, dia merasa menyesal. "Bai Ruo, terima kasih." Bai Ruo tersenyum lebar pada Ji Fei. "Jika kau ingin berterima kasih padaku, pujilah tanganku yang cantik. Aku suka pujianmu." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke Ji Fei. Ji Fei menatap kedua tangan yang seperti batu giok itu dan tersenyum. "Tanganmu sangat indah." Bai Ruo mengira Ji Fei akan menahannya, tetapi Ji Fei hanya memberinya pujian datar, yang membuatnya merasa rumit, tetapi dia segera menenangkan diri. "Semua orang tahu dia cantik. Apakah aku perlu kamu memujinya?" Nada suaranya genit dan penuh ketidakpuasan. Tangan suster Bai Ruo cocok untuk menjadi model tangan. Long Qir berlari mendekat. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Akhirnya berbicara dengan normal. "Anda," Long Qir sangat marah. "Tanganku untuk dikagumi kekasihku, dan hanya untuk dilihatnya." Setelah Bai Ruo selesai berbicara, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam dan memakainya. Jantung Ji Fei berdetak kencang. Kata-kata Bai Ruo begitu jelas. Dia mengerti apa yang dimaksud Bai Ruo, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya ada Li Ruosi di dalam hatinya. "Ayo kembali ke Sekte Tang." Kembali ke Sekte Tang, Long Qir menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei mengangguk. "Ayo kembali ke Sekte Tang. Ada beberapa hal yang belum kita pahami." Kedua wanita itu tidak mengerti, tetapi langsung mengangguk. Ketiga pria itu turun gunung dan pergi. Lama setelah mereka pergi, monyet kecil kurus itu melompat turun dari pohon. Baru saja, ketika orang-orang dari Su Zhonglen pergi untuk membunuh Liu Xian, dia tidak melakukan apa-apa dan bersembunyi. Su Hu dibunuh oleh Siko Jinyan, yang membuatnya sangat terkejut hingga dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Baru saja, saat bersembunyi di pohon, dia mendengar percakapan antara Siko Jinyan dan Ji Fei. Hatinya bergejolak, tetapi segera dia dikuasai oleh keserakahan seekor monyet, yang membuatnya memikirkan sebuah kemungkinan. Ikuti saudara Long, Su Hu segera kembali ke markas Su Zhonglen. Ji Fei menggendong Li Ruosi di tangannya saat mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Kadang-kadang,
Saat Li Ruoxi merasa tidak nyaman, dia akan menangis pelan atau mengerutkan kening. Hal ini membuat hati Ji Fei gembira, karena akhirnya dia melihat harapan. Karena mobil mereka meledak, beberapa orang tidak punya mobil lain, jadi mereka berjalan kaki selama 2 hari sebelum menemukan mobil dan kembali ke Su. Setelah tiba di Su dan tinggal di hotel, Ji Fei menjaga kesehatan Li Ruoxi, lalu menghubungi Tang Qiang dan memintanya untuk mengirim mereka ke Sekte Tang keesokan harinya. Ketika Tang Qiang mendengar bahwa mereka akan pergi ke klan Tang lagi, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat memahaminya dan bahkan berpikir bahwa beberapa dari mereka gila. Jangan bilang kau hanya ingin mati di sana, Tang Qiang akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak berani menolak permintaan Ji Fei dan hanya bisa setuju. Keesokan paginya, dia sudah menunggu di lantai bawah hotel. Ji Fei dan yang lainnya keluar dari mobil dan langsung menuju ke Tang Men. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di samping formasi hutan Willow Sekte Tang. Tang Hao dan Tang Ziyan berada tepat di tengah. Bab 958, sangat mengerikan, pohon Willow ini konon sudah berumur ratusan tahun. Sungguh luar biasa pohon ini bisa tumbang hanya dengan 1 pukulan. Seorang pria muda berkata. Tang Hao melangkah maju dan mengamati dengan saksama. Ia melihat bahwa batang pohon di dalamnya telah berubah menjadi serbuk gergaji. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk kaget. Ya, lihat. Semua kabel di sini rusak. Dan batang pohonnya juga rusak. Ini menunjukkan bahwa telapak tangan ini sangat kuat dan memiliki kekuatan besar. Langsung menghancurkan bagian dalam pohon. Setelah berkata demikian, dia memandang Tang Ziyan. Ziyan, si penipu yang kita lihat terakhir kali tampak sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan yang ini, bukankah dia jauh tertinggal? Pikiran Tang Ziyan langsung berkelebat saat melihat penampilan Ji Fei. Meski agak rumit, dia akhirnya mengangguk. Aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia benar-benar ahli. Sialan, aku tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Kalau tidak dia akan depresi setengah mati. Tang Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Tepat pada saat itu, Tang Qiang melaju dan Ji Fei serta beberapa orang lainnya keluar dari mobil. Tang Hao memiliki mata yang tajam. Dia melihat Ji Fei dan teman-temannya dari kejauhan dan langsung menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ziyan, seseorang benar-benar ingin ditampar. Lihat siapa yang ada di sini. Tang Hao tertawa liar dan berjalan menuju Ji Fei dan yang lainnya. Tang Ziyan melihat ada wanita baru di samping Ji Fei, dan Li Ruoxi dalam pelukannya bahkan lebih cantik. Bahkan lebih cantik daripada Feng Huang yang mengenakan jaket kulit hitam dan celana kulit terakhir kali. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Kenapa bukan dirimu sendiri? Saat dia mengira itu bukan dia, dia menjadi semakin marah dan mengikuti Tang Hao ke sisi ini. Ya ampun, apakah kamu kurang beruntung dalam pernikahan? Apakah istrimu yang terakhir meninggal? Mengapa ada yang lain? Tang Hao menatap Ji Fei dan bertanya langsung. Ji Fei tercengang saat melihat Tang Hao. Mendengar perkataan Tang Hao, Ji Fei pun menjadi marah. Namun, Tang Hao bertindak seolah-olah dia tidak tahu dan melanjutkan, "Hei, benda milikmu tidak mungkin seperti yang tertulis di buku, dengan kait di atasnya, dan bisa membunuh wanita, kan?" Haha. Semua orang yang mengikuti tidak dapat menahan tawa, dan pandangan mereka tertuju pada Ji Fei. Tang Qiang mengenal orang-orang ini dan mengutuk mereka dalam hatinya, menyebut mereka idiot. Apakah mereka menyinggung perasaanku? Dia segera melangkah maju dan berkata, "Semuanya, berhenti bicara omong kosong. Ini tamu terhormat Sekte Tang kita."
Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Ji Fei dan klan Tang, ketika dia melihat Tang Qinggong secara pribadi mengirimnya keluar terakhir kali, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa, jadi dia buru-buru menghentikannya. Aduh, Tang Hao meludah ke tanah. Tang Qiang, sebagai sopir taksi, kamu harus punya akal sehat. Oke, bagaimana kalau tamu terhormat klan Tang dijemput dengan taksi lusuhmu? Setelah Tang Hao selesai berbicara, dia sengaja menggoyangkan kunci mobil Audi-nya 2 kali, wajahnya penuh dengan kebanggaan dan arogansi. Tang Qiang sedikit cemas, dan Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ayo pergi. Ji Fei terlalu meremehkan untuk memperhatikan kedua orang yang memberikan kesaksian palsu kepada orang lain dan ingin membalas dendam padanya meskipun dia telah menyelamatkan mereka, apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Menurutnya, jika dia mengucapkan satu kata lagi, dia akan menurunkan levelnya. Di mata Tang Hao, penghinaannya hanyalah ketakutan. Berpikir bahwa ini adalah sekte Tang, siapapun yang tidak bodoh akan takut. Jika mereka menyinggung sekte Tang, bisakah mereka menahan amarah sekte Tang? Tang Qiang menjadi semakin sombong. Ji Fei, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sekte Tang. Ji Fei berhenti dan Bai Ruo hendak mengambil tindakan. Tetapi Ji Fei menghentikannya dengan tatapannya. Bai Ruo melotot marah pada Tang Qiang. Tang Qiang melihat Bai Ruo mengenakan sarung tangan hitam. Cantik, kamu punya sepasang cakar hitam. Haha, semua orang di tempat kejadian tertawa lagi. Tang Ziyan mengangkat tangannya yang baru saja selesai dimandikan. Cat kuku merah di tangannya membuatnya tampak semakin menawan. Dia memegangnya di depan Ji Fei dan bertanya, apakah ini cantik? Setelah berkata demikian, ia menggerakkannya ke atas dan ke bawah supaya terkena sinar matahari, sehingga tampak lebih terang dan berkilau. Ji Fei mengabaikannya begitu saja, karena aku merasa, norak, ayo pergi, jangan buang waktu. Setelah berkata demikian, dia hendak melangkah maju lagi. Tang Hao kini merasa cemas. Ia berlari ke arah Ji Fei, membuka kedua lengannya, mengeluarkan anak panah beracun yang bersinar biru, dan menatap Ji Fei. Nak, jika kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan membiarkanmu mati di sini. Setelah berkata demikian, ia menggoyangkan anak panah beracun itu dan berkata, biar ku katakan padamu, kalau anak panah ini menyentuhmu, kau akan mati di tempat. Setelah berkata demikian, dia sengaja menggerakkan tangannya 2 kali, berpura-pura hendak menusuk seseorang, dengan kesombongan di seluruh wajahnya. Ji Fei sedikit kesal dengan ekspresi Tang Hao. Bai Ruo, apakah menurutmu panah beracun ini beracun? Mulut Bai Ruo melengkung. Aku tidak tahu. Aku harus memeriksanya. Setelah Bai Ruo selesai berbicara, dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang bersarung tangan ke arah Tang Hao. Apakah cakar hitammu ingin membusuk? Setelah Tang Hao selesai berbicara, dia memegang anak panah beracun dan menusukkannya ke tangan Bai Ruo dengan kejam. Bai Ruo tidak menghindar, melainkan langsung meraih anak panah beracun itu dan menyambarnya. Dia bahkan merasa tidak puas dan meremasnya dengan kuat dengan tangannya, kelihatannya seperti besi tua. Bai Ruo menatap Ji Fei dan berkata dengan genit. Sarung tangannya terbuat dari sutra ulat sutra emas, dan tidak dapat rusak oleh pedang atau senjata api. Tang Hao tercengang, dia tidak menyangka Bai Ruo begitu berani. Tang Ziyan tidak senang, HMPH, mungkin tanganmu sudah membusuk. Ya, Bai Ruo bertanya sambil terkekeh, lalu melepaskan sarung tangannya, memasukkannya ke dalam saku, dan menyerahkan tangannya yang indah,
Seputih giok, kepada Tang Ziyan, bagaimana? Apakah tanganku busuk? Tatapan Tang Ziyan tertuju pada tangan Bai Ruo dan dia tertegun. Ke-10 jarinya ramping, panjang dan indah, tak ada hiasan pada kukunya yang bundar, namun warnanya merah samar, berkilauan di bawah sinar matahari. Tangannya putih bagaikan batu giok murni, dan orang-orang takut menyentuhnya karena khawatir menodainya. Melihat tanganku sendiri, meski sudah dimanikur, tetap saja tidak ada yang bisa dibandingkan. Wajahnya tiba-tiba memerah. Kakak Bai Ruo memiliki tangan yang indah sekali. Suara longker menghabisi lawan membuat Tang Ziyan merasa semakin malu. Memikirkan bagaimana dia baru saja mengulurkan tangannya untuk pamer, yang merupakan perilaku bodoh. Dia merasa sangat malu dan berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Tang Hao merasa makin marah dan tak bahagia. HMPH, kau baru saja terkena panah beracunku. Kau akan segera diracuni. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan jika kau tidak meminta bantuanku. Dia ingin menyelamatkan mukanya. Ketika Tang Ziyan mendengar bahwa dia diracuni, kebanggaan muncul di wajahnya lagi, dan dia tampaknya telah mendapatkan kembali energi dan semangat juangnya. Senyum Bai Ruo semakin dalam. Apakah racunnya kuat? Engah, tanpa peringatan apapun, dia menusukkan anak panah beracun itu langsung ke tangan Tang Hao. Tang Hao tidak bereaksi pada awalnya, tapi segera sambil berteriak, tangannya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bau amis mulai menyebar di tempat kejadian. Penawarnya? Cepat berikan penawarnya, Tang Hao berteriak. Jadi kamu tidak punya penawarnya? Bai Ruo bertanya dengan nada main-main dan sedikit lucu, yang membuat hati Tang Hao hancur. Bersambung.